Hari ini kembali kita kepada tema Padang Gurun. Semoga tema ini tidak berkelanjutan, saudara ya, cukup sampai 2 seri. Ya. Dan sebelum saya lanjutkan, saya mau review, mengulang beberapa hal penting yang minggu lalu saya sudah sharingkan, supaya ini menjadi sebuah sharing yang terus, saudara, sampai kita mendapatkan sebuah kebenaran remah yang mengubah hidup kita. Nah, minggu lalu, saudara, kita bahas tentang musim padang gurun. Nah, ada 4 hal yang mungkin kita alami waktu kita ada di padang gurun. Yang pertama, Allah tidak hadir secara nyata. Allah selalu hadir, Allah omnipresence. Tapi ada waktu-waktu di mana kita nggak ngerasain kehadiran Tuhan. Kita udah nyanyi, kita udah nyembah, aduh kayaknya kok nggak ada jawaban. Kalau saudara baca Ayub ya, Ayub bilang aku ke utara, aku ke selatan, aku ke timur, aku ke barat. Tuhan nggak ada di sana, nggak ketemu Tuhan. Tapi ini yang buat Ayub bisa bertahan. Dia berkata ayat ke-10, tapi jika Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Makanya istrinya bilang gini, ngapain kamu nyembah Allah seperti itu? Kutuki saja dia. Waduh. Tapi Ayub bisa ngomong begini, apakah kita mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi kita gak mau menerima yang buruk? Ayub dalam kesengsaraannya, saudara, Tuhan berkata Ayub tidak berbuat dosa. Dahsyat, saudara. Nah, mungkin hari ini saudara ngalamin Tuhan gak hadir secara nyata. Ya, beda banget waktu awal-awal kita bertobat ya. Kayaknya jauh ya. Wah, pergumulannya ya panjang, gak berkesudahan. Tapi ketahuilah bahwa mungkin saudara ada di padang gurun. Yang kedua, janjinya tampak jauh. Tuhan berjanji, Abraham, pergilah ke tanah yang kujanjikan, engkau akan diberkati. Baru keluar dari padang Haran, kena paceklik. Ya, bangkrut, saudara. Dia harus ngungsi ke Mesir. Wah, boro-boro semakin kaya raya jadi bangsa yang besar, hari itu mereka harus ngungsi. Kayaknya janjinya tampak jauh. Waktu Tuhan berjanji, kamu hitunglah bintang-bintang di langit, pasir di laut, seperti itulah keturunanmu. Justru dia menunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun. Nggak ada tanda-tanda, saudara. Makin jauh. Jangankan jadi bangsa yang besar, jadi keluarga berencana aja belum. Ya, ciri-ciri padang gurun, saudara. Apalagi tempat kita dicoba, diuji. Supaya iblis pengen kita berhenti, nggak lagi teruskan rencana Tuhan, bahkan kita berdosa. Tapi saya mau beritahu, bahkan Yesus ketika dia mendapat perkenanan Allah, ketika Roh Kudus turun atas Yesus, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah berkenan. Oleh kuasa Roh Kudus, Yesus dibawa kemana, saudara? Padang gurun. Untuk apa? Untuk diuji. Ya. Dan yang keempat, poinnya adalah apa? Di padang gurunlah Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Butuh makan dikasih roti mana, butuh daging dikasih burung puyuh, butuh minum gunung batu terbelah keluar mata air. Semua serba cukup, nggak berkelimpahan tapi cukup. Kenapa? Karena Allah sedang melatih kita untuk hidup berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan, bukan apa yang di luar Tuhan, tapi apa yang benar-benar dari Tuhan, saudara. Nah, kalau saudara ngalamin 4 ini, saudara, mungkin saudara ada di padang gurun. Lalu, padang gurun adalah tempat perlindungan dan pelatihan yang Allah persiapkan bagi anak-anaknya. Semua tokoh Alkitab pernah masuk padang gurun. Bahkan padang gurun adalah tempat Tuhan persiapkan anak-anak Tuhan untuk masuk ke dalam janji Tuhan yang sesungguhnya. Musa 40 tahun di Mesir, dia pikir, waduh, siapa lagi yang bisa membebaskan Israel kalau bukan aku. Dididik dengan hikmat Mesir, dilatih berperang, jadi seorang tokoh, Prince of Egypt.
Tapi Tuhan harus bawa dia ke padang gurun 40 tahun untuk mencuci semua kebanggaan, kepercayaan diri, confidence yang berasal dari dunia. Untuk masuk dan menjadi pribadi yang sangat bergantung sama Tuhan. Untuk jadi pribadi yang sangat rendah hati. Yusuf dikasih mimpi, saudara. Bahwa dia akan jadi pemimpin besar. Bahkan orang tuanya, kakak-kakaknya akan sujud menyembah dia. Tapi Yusuf harus mengalami proses. Masuk ke sumur, jadi budak, masuk penjara, sampai titik dia bisa bilang begini ketika ketemu kakak-kakaknya. Bukan salah kamu, tapi Allah lah yang mengutus aku untuk memberikan kehidupan kepada satu bangsa. Dahsyat, saudara. Daud diurapi oleh Samuel untuk jadi raja. Mungkin masih umur 17 tahun, masih imut-imut. Setelah diurapi, menang perang, mulai dikenal, dibawa ke padang gurun 14 tahun. Saudara. Dikejar-kejar oleh menantu, oleh mertua, dikejar-kejar oleh raja yang kepadanya dia mengabdi. Tapi ke semua tokoh-tokoh ini, dipakai Tuhan luar biasa. Coba lihat kanan kiri, bilang, sebelum dipakai Tuhan luar biasa, memang harus padang gurun. Amin. Ya. Haleluya. Nah, kita nggak bisa memperpendek musim padang gurun, tapi kita bisa bikin perpanjang, saudara. Ya, ngeri kan? Dipendekin nggak bisa kalau emang Tuhan kasih sekolah kehidupannya di musim padang gurun. Kalau di luar negeri katanya ada musim panas, sekolah musim panas, ya benar ya. Wah, musim dingin, semester pendek. Kalau ini semester padang gurun, ya. Wow, saudara. Dan kita nggak bisa skip, tapi kita bisa justru diperpanjang. Kenapa? Karena tujuan padang gurun adalah kedewasaan rohani dan karakter yang makin serupa Kristus. Padang gurun adalah sesuatu yang harus kita lewati. Dan padang gurun pasti nggak enak. Buat beberapa orang kena padang gurun, waduh gak enak, panas. Kalau bisa, Tuhan jauhkanlah cawan ini daripadaku. Ya, Tuhan jauhkanlah. Yesus pernah berkata, Tuhan jauhkanlah cawan ini daripadaku. Kenapa dia harus lewatin padang gurun yang begitu luar biasa? Padang gurun yang tidak pernah dialami oleh seorang tokoh Alkitab pun, kecuali Yesus, saudara. Dia harus menanggung dosa, menanggung beban yang harusnya bukan dia yang pikul, tapi karena kasih Allah, saudara. Amin. Nah, makanya saudara, kalau saudara ngalamin padang gurun, saudara harus memperlengkapi pikiran saudara dengan ini, saudara. 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Nah, ini baru masuk materi hari ini. 1 Petrus 4 ayat yang pertama berkata, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Amin, saudara. Waduh, kalau yang penderitaan memang kita kurang amin nih, saudara ya. Wah, kayaknya enggak lah. Tapi ini ayatnya, Petrus berkata, kalau Yesus menderita badani, ngalamin penolakan, ngalamin hal-hal yang enggak enak, hal-hal yang sulit, kamu pun juga harus mempersenjatai dirimu dengan yang demikian. Supaya apa? Supaya kita gak kecewa. Satu kali saya dengar ibu-ibu pendoa syafaat lagi ngumpul, saudara. Ya. Doanya gini, ngobrolnya kira-kira gini. Non, pokoknya kita mah kalau dalam Tuhan mah enak. Kita tengkingin aja roh miskin, roh bangkrut. Pokoknya pasti, wah, suami saya mah ya udah susah, wah kita mau bayar utang juga gak bisa. Saya doain, saya tengking, saya ini. Akhirnya hari ini kita berubah. Saya percaya juga karena didoain dengan sungguh-sungguh punya iman berubah. Tapi ingat, kalau sampai belum terjadi perubahan, jangan kita jadi, saudara ngerti maksud saya? Kecewa sama Tuhan. Waduh, dia pikir padang gurunnya udah selesai, nggak taunya masih muter-muter, saudara ya. Wah, nah Petrus bilang, kamu harus perlengkapi senjatamu dengan demikian. Kalau Kristus aja ngalamin penderitaan,
Kalau kita sampai ngalamin, wah cocok, udah mulai serupa Kristus. Bener ya? Yesus udah khotbah, dilemparin batu saudara. Ya kan? Terus kita udah sharing khotbah, belum dilemparin batu, baru gak diselamatin aja bus. Kayaknya pelayanan kita gak dihargain. Ya kan? Padahal Yesus jauh lebih itu. Padahal kita doanya mau serupa Kristus. Pengen kayak Kristus, tapi baru ngalamin hal-hal kecil, kita gak bisa terima. Nah, ayo persenjatain saudara pikiran ini untuk menolong kita lewatin padang gurun. Nah ini ayat ini saudara, saya pernah ngomong, saya dalam hati saya pikir gini, iya Yesus bisa lewatin karena dia Tuhan. Coba kalau Yesus bukan Tuhan, apa dia bisa lewatin? Saudara jangan salah, Yesus itu 100% manusia. Kalau Yesus itu gak 100% manusia dan 100% Allah, Yesus gak bisa nyelamatin kita. Jadi waktu dia ngalamin penderitaan, itu betul-betul menderita. Bukan disambit pakai batu gak berasa sakit, tetap. Bukan dicambuk gak berasa sakit, gak. Coba nih, ceder, sebelah sini lagi, ceder, coba di sebelah sini. Nggak gitu saudara, waktu dia dicambuk dia betul-betul sakit. Waktu kelaparan dia betul-betul kelaparan. Nah saya sangat diberkati dengan ini saudara, Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Firman Tuhan berkata, dan sekalipun ia adalah anak Allah, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah apa saudara? Belajar menjadi taat. Berarti saudara setuju gak sama saya kalau yang namanya belajar itu proses? Jadi kayak gini, Taufik belajar naik sepeda, nggak mungkin begitu naik langsung bisa. Ada proses. Memang dalam proses ada yang langsung cepat bisa, ada yang butuh waktu. Bener ya? Jadi kalau ayatnya bilang, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat, berarti ada proses loh, ada learningnya. Dari mulai dia nggak taat, setengah taat, atau taat tapi lakukan sesuatu, taatnya nggak sempurna, taatnya nggak tulus, taatnya masih gedumel, mungkin dia ngalamin proses. Makanya Yesus munculnya umur 30. Ya saya kasih contoh ya. Satu kali Yesus waktu masih kecil dibawa ke Yerusalem. Waktu pulang, rombongan pulang, Yesus ketinggalan, ngilang, nggak tahu kemana. Dicari, nggak ketemu, sampai orang tuanya panik. Ketemu di mana? Di Bait Allah. Lalu orang tuanya bertanya, Yesus kenapa kamu ada di sini? Kenapa nggak ngomong-ngomong misalnya? Saudara kalau ketika kehilangan anak nih, kita lagi jalan ke PRJ gitu, anak kita hilang, panik. Pas ketemu anak kita lagi di stand mana gitu, kita pastikan, kamu kenapa nggak ngomong? Papi udah panik, udah pakai informasi, perhatian, hilang. Waktu umur 8 tahun. Saya nangkep gini, oh ada proses. Waktu di perkawinan Kana, ingat gak? Maria bilang, Yesus, anggur habis. Kita bahasa kita ya, tolonglah. Yesus bilang apa? Waktuku belum tiba. Kayak, kalau di bahasa kita, apaan sih? Belum waktunya. Enggak lah. Tapi lalu Maria ngomong sama ininya yang nyediain buyung-buyung, kalau nanti Yesus suruh apa aja lakukan. Karena Maria tahu Yesus akan belajar, berusaha untuk taat. Karena Yesus masih hidup di dalam otoritas orang tuanya. Ada proses di situ saudara. Saya tangkap ada proses di situ. Semua kita juga sama. Kita ngalamin proses. Amin. Makanya saudara kalau ada orang lagi proses, dukung saudara. Karena gak ada yang instan. Apakah Yesus muncul umur 30 tahun bisa berbicara dengan ahli-ahli Taurat, berdiskusi dengan orang Farisi, langsung bisa? Enggak saudara.
Yesus juga sekolah. Sekolah, saudara. Sekolah, kalau kita mah ya, sekolah TK, SD, SMP, belajar kitab 5 kitab Musa, belajar lagi, berdiskusi, sampai dia diakui sebagai rabi. Yesus tuh rabinya certify. Kalau nggak bakalan diizinin ngomong berdiri di bait suci, di sinagoge, nggak mungkin dikasih, saudara. Berarti dia belajar, mulai dari dasar dia belajar supaya dia betul-betul menjadi rabi dan diakui dan didengar. Jadi Yesus ngalamin proses belajar. Nah, saya rindu kita juga sama-sama. Yuk belajar, meskipun banyak liku-likunya, yuk belajar, saudara. Karena ternyata Yesus memberi teladan, dia belajar. Waktu umur 30 dia harus mulai pelayanan dan dia harus dibaptis. Dia memberi diri dibaptis. Padahal Yohanes Pembaptis bilang apa? Jangan Tuhan. Kenapa? Buka kasutnya aja, aku gak layak. Tapi Yesus bilang biarlah dilakukan apa yang telah tertulis. Dia dibaptis, saudara. Dahsyat. Dia belajar. Saudara, mau gak kita sama-sama hari ini belajar untuk taat? Seperti yang Yesus beri teladan. Sulit, iya. Jatuh bangun, iya. Ada gagal, iya. Tapi saudara punya Roh Kristus. Amin, saudara. Nah, musim padang gurun membuat kita tahu siapa sesungguhnya kita. Kadangkala kita nggak ngerti siapa kita, saudara, sampai kita ada di padang gurun. Nah, ayat ini menolong saya untuk mereview gini, saudara. Ulangan 8 ayat 2 berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, menurut saudara, yang perlu tahu apa yang ada di hati kita atau Tuhan? Tuhan tahu nggak apa yang ada di hati kita? Tahu. Tuhan pasti tahu. Yang nggak tahu siapa? Kita kadang-kadang nggak tahu loh. Apa yang kita mau, benar-benar kita mau itu kita nggak tahu. Jadi Tuhan perlu kasih lihat, ini loh sebenarnya hati kamu tuh seperti ini. Ada orang nggak tahu hatinya seperti apa, sama seperti aqua, saudara. Kita nggak pernah tahu aqua itu bersih atau kotor botolnya kecuali kita kocok, dijungkir balikin baru naik semua. Dalam kondisi biasa kita juga nggak tahu hati kita seperti apa. Perlu dibawa ke padang gurun. Nah, ayat ini menolong saya, saudara. Di Jemaat Laodikia, kalau saudara baca kitab Wahyu 3 ayat 17-19, ayat 17 saya berkata gini, karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkaya diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jemaat Laodikia merasa apa? Mereka kaya, mereka memperkaya diri mereka dan mereka tidak kekurangan apa-apa. Saya percaya kata kaya tidak berbicara selalu tentang hal-hal yang sifatnya jasmani. Karena kalau saudara baca di Matius 5, Yesus berkata gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Miskin di hadapan Allah bukan karena miskin gak punya apa-apa sama sekali. Miskin rohani. Miskin akan kehausan akan Tuhan. Orang yang merasa, Tuhan aku gak bisa apa-apa Tuhan. Tuhan tolong aku, kalau enggak aku akan mati. Di mata Tuhan dia miskin. Dia butuh ditolong. Kebalikan miskin apa? Kaya. Aku baik-baik aja. Nggak ada yang salah kok. Aku oke kok. Nggak ada masalah kok. Saudara pernah ketemu orang yang seperti itu, saudara? Kita merasa kita oke. Kita baik-baik saja. Sampai satu saat ketika kita datang kepada Tuhan.
kita melihat ayat ini berbicara untuk kita. Ayat ini berkata, karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. 18, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ada banyak kita, saudara, kita gak pernah ngerti siapa diri kita sesungguhnya. Sampai kita dibawa padang gurun, lewatin padang gurun, lewat ujian, kita baru, ternyata aku tuh lemah di sini. Aku kurang di situ. Ternyata aku pikir aku baik-baik saja. Aku melayani Tuhan. Dosa juga dosa-dosa kecil, nggak parah-parah, nggak jadi skandal, nggak masuk berita di TV, di YouTube, nggak viral, biasa aja ya, dosa-dosa abu-abu dikit lah. Tapi waktu kita lewatin padang gurun, Tuhan coba singkapin semua siapa diri kita sebenarnya. Kita akan mengerti bahwa kita jatuh udah terlalu jauh. Dan Tuhan singkapin semua supaya kita boleh balik ke jalan Tuhan. Tuhan singkapin karena Tuhan mengasihi. Amin, saudara. Nggak ada yang tahu. Jadi kalau kita semua atau kita mengalami padang gurun, ada baiknya kita mulai buat jurnal harian supaya waktu Tuhan bicara, Tuhan singkapin. Nah, saya jadi ingat waktu dulu saya pernah ngalamin padang gurun, didisiplin, saudara, 2 tahun gak boleh ngapa-ngapain. Padahal saya pelayan yang cukup aktif. Beneran 6 bulan pertama saya tuh gak pernah ngerasa saya salah. Saya selalu berdoa, ya Tuhan, berapa lama lagi orang fasik beria-ria? Kutip Mazmur Daud, saudara. Berapa lama lagi ya Tuhan? Sampai satu saat udah mulai bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9, waktu saya mulai bangun doa, saya doa. Terus Tuhan nyingkapin. Betapa sombongnya. Saya pernah cerita satu kali saya pergi ke puncak ngelayanin retreat. Biasa pembicara di hari itu disuruh jadi supir, saudara. Supir, ini kakak rohani, saya supir. Jadi sepanjang perjalanan nih 2 jam diomongin. Ya kamu mesti gini, kamu berubah gini gitu. Kita sambil nyetir, iya. Gilirannya dia khotbah, saya dengar dia khotbah, saya bukan dilawat lah, saya nangis lah gitu. Karena khotbahnya berat banget. Khotbahnya kemana-mana gitu. Terus kayak Tuhan ngomong, tahu nggak kamu seharusnya yang khotbah di depan kamu nih, bukannya dia. Tapi karena kamu sombong, karena kamu hidup dalam dosa dan kamu nggak merasakan, kamu lihat deh, kalau kamu nggak bertobat, hal-hal yang harusnya kamu kerjakan orang lain kerjakan. Dan hasilnya nggak pernah semaksimal kalau kamu yang kerjakan. Waktu saya denger itu saya nangis kayak Tuhan harusnya aku gitu. Terus saya berdoa, Tuhan please hari ini demi jiwa-jiwa yang kita layani, izinkan saya maju ke depan untuk melayani Tuhan. Gimana caranya? Wah Tuhan pokoknya saya rendah hati banget lah. Saya tahu ini karena Tuhan. Tiba-tiba yang lagi khotbah di depan nih dia lihat saya. Pas mau altar call, dia bilang gini, Fik, kamu yang lanjutin. Wah, jawaban doa. Saya ambil, saya altar call, saudara. Itu semua peserta dilawat Tuhan. Wah, segala kemuliaan bagi namanya. Begitu saya turun, di hati saya muncul kata-kata gini, tuh kan, untung tadi gue yang pegang mic-nya pas altar call. Terus Tuhan ngomong gini, baru juga diproses. Kamu padahal tadi doanya, Tuhan pakai aku, Tuhan aku gak sombong. Baru aja kamu turun panggung, pikiran itu muncul. Oke, kata Tuhan, putar balik padang gurun lagi. Gak jadi nyebrang ke kanan, putar balik lagi, saudara. Nunggu lagi 1 tahun lebih. Tuhan tahu hati kita, saudara.
Waktu Tuhan mau angkat saudara tinggi, Tuhan akan pastiin. Ini kalau Tuhan yang angkat ya, Tuhan akan pastiin saudara bisa lewatin dan gak jatuh. Untuk buat kita gak jatuh, Tuhan akan buat pondasi hidup saudara kuat. Dan kalau Tuhan temuin ada pondasi yang gak kuat, pondasi lama dihancurin dulu. Dihancurin, setiap dipukul pakai palu, seluruh bangunannya bergetar. Dihancurin, disuntik supaya kuat, supaya bisa dibangun bangunan yang lebih tinggi, lebih megah. Kenapa? Tuhan mau pakai saudara buat bejana kemuliaannya, saudara. Itu waktu saya siapin ini, saya diingetin lagi, kamu ingat gak dulu? Mesti putar balik lagi. Kenapa? Baru pegang mic setelah sekian lama, di hati kamu udah mikirnya, tuh kan, doanya kurang urapan. Wah, ngerasa lebih baik dari yang lain. Lebih baik dari orang yang bahkan dia adalah hari itu pembina saya. Habis saudara. Nah pertanyaannya waktu di padang gurun, siapakah diri Anda? Nah ini saudara, ayat ini muncul. Jadi pokoknya ketik aja padang gurun keluar semua, tinggal dipilih. Ayatnya bilang gini saudara, Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara berseru-seru, persiapkanlah di mana saudara? Di padang gurun, jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara, jalan raya bagi Allah kita. Jadi waktu kita ada di padang gurun, waktu kita ngalamin hal-hal yang gak enak, di waktu yang bersamaan Tuhan sedang persiapin jalan. Amin saudara. Tuhan sedang persiapkan jalan di padang belantara. Supaya apa? Supaya Tuhan bisa lewat di situ. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ, saudara. Nah, tapi apa saudara? Waktu Tuhan bersama kita, dia lihat ada lembah yang harus ditutup. Lembah yang harus ditutup, saudara. Waktu di padang gurun, ada orang ngalamin padang gurun. Dia kelihatan dalam hidupnya, di hatinya ada lembah. Lembah itu bicara apa saudara? Perasaan gak layak, minder, gak mampu. Ngelewatin situasi ini aku gak mampu. Aku gak bisa. Menyerah. Dan Tuhan mau tutup itu. Tuhan mau tutup lembah-lembah dalam hidup kita. Di lembah banyak hal yang gak terlihat, benar gak? Lembah gak kelihatan, gelap. Daud pernah bilang dalam lembah kekelaman, semuanya kelihatan gelap. Tuhan mau tutup lembah itu supaya Raja kemuliaan bisa lewat di dalamnya. Ada orang di padang gurun menjadi seperti gunung dan bukit. Di padang gurun justru kelihatan jadi pribadinya, sombongnya kelihatan. Waktu di padang gurun, dia ngeliat semua orang kecil karena dia di atas tinggi. Dia lupa yang di bawah juga ngeliat ke dia juga kecil, sama-sama ngeliatnya kecil. Ya tinggi, wah gua bisa. Wah semakin di gurun dia pengen tunjukin aku bisa lolos, aku bisa lolos, aku bisa lepas, aku bisa. Nggak mesti. Korah, Datan, Abiram bilang gini sama Musa, sudah cukup. Emang kamu aja yang punya roh Allah? Emang cuma kamu aja pemimpin? Aku juga bisa jadi pemimpin. Gunung saudara. Selama kita berpikir bahwa kita bisa karena kekuatan kita, karena kemampuan kita, ada hal-hal yang perlu Tuhan buang dalam hidup kita. Saudara kalau baca cerita Yusuf waktu masih muda, setiap kakak-kakaknya buat kesalahan, dia cerita sama orang tuanya. Supaya apa? Dia terlihat lebih baik daripada kakak-kakaknya. Saudara kalau lihat ya, Musa saudara, waktu dia dididik menjadi orang Yahudi yang dididik dalam kebudayaan Mesir dengan segala kemewahannya. Wah, itu gunungnya tinggi sekali saudara. Perlu Tuhan ratain sampai 40 tahun saudara. Sampai dia ngerasa dia gak mampu. Sampai disuruh sama Tuhan, bebaskan mereka, katakan aku adalah aku. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tuhan, aku orang yang keluh lidah. Aku gak pinter ngomong. Gimana gak pinter ngomong? Pendidikannya
Mesir, dididik menjadi pangeran dalam didikan kerajaan. Nggak mungkin nggak pintar ngomong saudara. Tapi 40 tahun itu Tuhan hancurin semuanya. Supaya Tuhan bisa pakai dia dengan luar biasa. Itulah yang membuat Musa dalam segala kejadian, dia selalu datang ke kemah pertemuan nanya, Tuhan gimana? Kenapa? Dia ngalamin didikan Tuhan. Ada orang yang ketika di padang gurun menjadi tanah yang berlekuk-lekuk, berliku-liku, berkelok-kelok. Saudara pernah kalau ngomong sama orang, ngomongnya nggak bisa jawab straight to the point. Muter dulu sana sini sampai kita nggak ngerti dia sebenarnya apa sih yang mau diomongin. Ini masalahnya apa jadi gitu, kok ngomongin ini bahasanya bisa kemana-mana. Orang yang nggak ketahuan isi hatinya apa, tapi di padang gurun Tuhan mau ratain semua. Supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah yang mengatakannya. Di padang gurun Tuhan mau proses ulang hidup kita. Hidup yang lahir dari trauma, dari kebanggaan diri. Tuhan mau hapus untuk membuat jalan yang baru. Saudara tahu Paulus pernah ngomong gini, sebab dulu apa yang aku anggap sebuah kebanggaan. Apa yang dianggap sebuah kebanggaan? Keluarganya kaya, pendidikan di bawah Gamaliel, seorang rabi yang luar biasa, yang terkenal. Jabatan Sanhedrin. Istilahnya cerahlah masa depannya secara keagamaan, secara politik hari itu. Begitu bangga. Tapi waktu dia ngelewatin padang gurun, dia bilang apa saudara? Aku anggap itu sampah. Kenapa? Karena aku mengenal Kristus. Wow. Saudara, kalau hari ini saudara ada di padang gurun, maukah saudara buka hati untuk biarkan kalau Tuhan temuin ada sesuatu yang salah. Mari kita datang sama Tuhan untuk Tuhan benahi hati kita, saudara. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan buat hidup kita. Haleluya Tuhan. Saudara, kalau saudara cepat datang ke Tuhan, Tuhan cepat lurusin, saudara akan sampai ke tanah Kanaan. Amin. Tapi saudara juga punya kemampuan untuk bikin panjang. Karena yang bikin panjang, kita nggak bisa nolak padang gurun, karena harus kita lewatin. Tapi saudara bisa bikin cepat selesai, atau bikin panjang. Nah, apa aja yang bisa bikin kita panjang saudara? Nah, di padang gurun. Bahkan bukan cuma panjang, bukan cuma muter-muter, mati di padang gurun. Nah, 1 Korintus 10 ayat 5, 6 dan 11 berbunyi begini. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saya jelasin dulu. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir adalah bangsa yang dapat perkenanan Tuhan yang luar biasa. Benar nggak? Mereka tuh lihat ada 10 tulak. Di Mesir ngalami nyamuk, lalat, air menjadi darah. Mereka di tanahnya mereka tenang-tenang saudara. Waktu malam anak sulung Mesir mati, mereka mah nggak ada ngalamin apa-apa. Waktu ada gelap gulita, kegelapan, mereka nggak ngalamin apa-apa. Waktu mereka harus lewat laut, laut terbelah saudara. Mereka ngalamin semua hal yang dahsyat. Tapi sungguh pun demikian, mayoritas mereka nggak lewat padang gurun, tewas. Ngeri saudara. Ayat ke-6, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Jadi selama di padang gurun yang harusnya 1 tahun mereka bisa sampai ke Kanaan, mereka 40 tahun. Dan selama 40 tahun di padang gurun, di hati mereka timbul hal-hal yang jahat. Dan ini katanya ayat 11 ditulis
Semua yang menimpa mereka sebagai contoh dan ditulis untuk untuk peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ditulis oleh Paulus buat kita yang di padang gurun. Tapi kayaknya saudara di Taman Eden semua ini ya. Enggak lewatin padang gurun. Ya asik, indah, asoy lah kok, pokoknya kok aman kita mapis. Ya, tapi kalau saudara ada di padang gurun, dengerin saudara, ini ditulis buat mengingatkan kita. Supaya waktu di padang gurun, kita jangan inginkan hal yang jahat. Mari waktu di padang gurun, kita hanya menginginkan Yesus saja. Saudara. Supaya cepat selesai, gak muter-muter. Nah, apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Yang pertama, saudara. 10 ayat 7. Jadi ini satu perikop, kalau saudara baca 1 Korintus 10 ayat pertama sampai habis, ini bahas tentang ini, tapi saya potong-potong supaya kita cepat. 1 Korintus ayat pasal 10 ayat ke-7, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu makan, minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Yang pertama, saudara, di padang gurun yang Tuhan munculkan adalah berhala. Saudara bilang, waduh maaf nih, kita dari kecil udah Kristen, mana mungkin jadi punya berhala, nyembah apa kita? Nggak ada itu. Tapi ingat, definisi berhala adalah sesuatu yang kita anggap lebih penting dari Tuhan. Waktu di padang gurun akan terekspos. Apa sih yang buat kita galau? Apa sih yang buat kita kecewa? Buat kita pahit? Apa yang begitu penting sehingga membuat kita mengalami hal-hal seperti kita, udahlah. Itu berhala, saudara. Itu berhala. Terus saya disingkapin ini, saya coba refleksi, iya ya padang gurun kemarin itu apa ya yang jadi berhala, bahkan lebih penting daripada Tuhan sendiri. Panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu gak main-main, saudara. 3.000 orang mati. 3.000 orang mati hari itu. Kalau saudara cek nanti di Keluaran 32 ayat 28. Nih Musa ngomong, oke, aku akan menghadap Tuhan. Lalu mereka dibawa tunggu sehari nggak nongol, 2 hari, belum sampai 3 tahun, belum sampai 2 tahun, belum sampai setengah tahun, baru 5 hari, seminggu. Wah, nunggu Musa lama. Udahlah kita kayak bangsa lain aja. Oke, bikin patung. Ayo keluarin cincin-cincin yang kalian dapat dari Mesir. Mereka rela keluarin semua. Lalu mereka bikin anak lembu emas. Nah, biasa zaman itu kalau udah penyembahan berhala, udah nyembah dewa, mereka sebenarnya lagi berjinah secara rohani. Perjinahan jasmani ngikut, saudara. Makanya terjadilah, saudaraku, mereka jatuh dalam percabulan yang luar biasa. Sampai Tuhan murka. Mereka pesta, mabuk-mabukan. Musa sih tenang-tenang aja di gunung. Ada apa? Kayaknya ada perang, ada ini. Enggak, Tuhan bilang. Dan waktu Musa turun, wah, murka, saudara. Ingat, saudara, kalau saudara ngalamin padang gurun, apa yang buat saudara jadi sangat baper? Jangan-jangan itu berhala, saudara, yang buat saudara gitu. Ayo bawa ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan jamah kita sembuh hari ini. Yang kedua apa, saudara? Percabulan. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Gak main-main. 23.000 orang tewas. Kalau saudara baca di Bilangan 25 ayat 4, bukan 23.000, 24.000. Kok selisih? Yang 1.000 tewasnya dihakimi.
Yang 23.000 kena tulah. Jadi bayangin nih ya, ceritanya satu kali di padang gurun nih. Bangsa-bangsa di sana tahu Israel nggak bisa dikalahin karena Tuhan ada bersama Israel. Cara ngalahinnya gimana? Ajak mereka makan pesta pora, lalu lakukan hubungan seks, percabulan, supaya apa? Nanti pelan-pelan diajak untuk menyembah dewa mereka, saudara. Waduh, pemimpin-pemimpinnya waktu ngeliat cewek Median, Moab, wah ini baru cewek, ini cewek baru. Diambil, saudara, kawin mengawinkan, benar. Jadi persepakatan para pemimpin, ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, waktu Tuhan tahu, kena tulah, saudara. Mati 23.000. Nah, pemimpinnya kan nggak ketahuan nih. Tapi kan mana bisa bohongin Tuhan. Coba panggil satu persatu di sidang. Mati, dibunuh. Karena itu kekejian bagi bangsa Israel. Nah, seringkali kita waktu di padang gurun nggak tahu mau ngapain kan. Muter-muter. Tiba-tiba ada yang nawarin. Karena setan juga tahu di dalam Tuhan, saudara nggak terkalahkan. Setuju ya? Cara supaya saudara bisa dikalahin apa? Saudara digeser pelan-pelan. Ditarik pelan-pelan, sedikit. Udahlah jangan datang lagi lah ke komsel. Udahlah ditarik lagi sedikit lah, jangan ngumpul-ngumpul. Ayo tarik lagi lah. Nah ini ada teman baru lebih asik. Lebih sefrekuensi, lebih senada. Enak kalau sama mereka mah. Mau mulai dari Johnny Walker sampai Johnny Taylor nggak ada masalah. Ayo sini. Ngumpulnya di Johnny Stick, Pasar Baru. Ayo lagi sini. Geser terus sampai suatu saat begitu kita jatuh, udah dalam. Mau balik lagi ke komsel, kita lihat mukanya hakim-hakim semua, nggak jadi. Balik lagi ke Johnny Stick, balik lagi ke komsel, aduh nggak cocok. Diintimidasi terus sampai saudara mati rohani di padang gurun. Dan yang mati waktu itu nggak kira-kira 23.000 orang, 24 bilangnya 24. Amin. Nah ini dosa yang ngikutin kita kalau kita nggak hati-hati. Nah yang ketiga, mencobai Tuhan. Ya, dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka sehingga mereka mati dipanggut ular. Matinya berapa banyak nggak ditulis, tapi mati. Ini bangsa Israel cobain Tuhan. Lagi jalan di padang gurun, mereka komplain. Enakan di Mesir, bisa makan ikan. Di sini kita nggak makan daging, makanya roti mana terus. Kalau lama-lama bosan juga, sehari, 2 hari, seminggu, setahun. Kalau udah mau 30 tahun, pusing. Lalu Musa bilang gini, Tuhan, ya udah kata Tuhan, kalau mereka mau minta daging, kasih daging. Tuhan bilang, Tuhan jangan bercanda. 600.000 orang makan daging, Tuhan. Dari mana? Di tengah padang gurun. Singa juga kagak ada. Kagak ada apa-apa padang gurun. Tuhan bilang, apa yang gak mungkin bagi Tuhan? Tuhan kirim burung puyuh. Dan waktu mereka makan dengan nafsu yang rakus, saudara. Sampai mimisan. Wah, Tuhan murka, saudara. Saudara sering mencobai Tuhan? Di padang gurun, mintanya daging. Sama aja tuh kita lagi hujan, lagi terik panas. Tuhan, kalau Tuhan ada, bikin hujan. Cobain Tuhan, saudara. Mencobai Tuhan itu definisinya gini, minta Tuhan melakukan hal-hal yang gak sesuai dengan prinsipnya Tuhan. Paham gak? Kita udah waktu mau buat dosa, Tuhan kasih ingat, dosa lo. Tapi kita lakuin. Setelah dosa kita bilang, Tuhan tadi udah berdosa, minta ampun. Kalau bisa jangan ada efek-efeknya ya Tuhan ya. Tolonglah mulus. Supaya gak ada kasus. Supaya tetap diberkatin. Tolonglah Tuhan. Itu namanya mencobai Tuhan. Ada banyak kita seringkali kita udah tahu Tuhan maunya kemana. Tapi kita ngajukan syarat dan ketentuan berlaku sama Tuhan. Supaya Tuhan ngikutin kita. Tuhan kalau mau kayak gitu, Tuhan harus begini dong. Yang jadi Tuhan itu siapa, saudara? Saudara apa Tuhan?
Ya kan? Seringkali kita kebalik-balik, saudara. Mencobai Tuhan. Mati di pagut ular. Sebenarnya ular ngingetin saya tentang kejadian Taman Eden sih. Ular juga soalnya. Sama aja. Waktu saudara mau mencobai Tuhan, saudara ragu, iblis selalu ngomong gini, gak apa-apa, sekali-kali kamu gak akan mati. Dosa gak apa-apa, Tuhan mah pengampun, gak apa-apa, terusin. Malah kamu nanti matanya jadi terang. Maksudnya apa? Paling gak kamu bisa ngomong, aku udah pernah cobain yang kayak gitu. Misalnya apa? Obatan Putau versi terbaru aku udah pernah cobain. Mataku terang. Pernah lah ngerasain. Yang kayak gini aku pernah coba. Yang kayak gitu aku pernah coba. Saudara gak tahu semuanya membawa kita pada kematian. Amin. Dan di padang gurun mati. Yang terakhir saudara. Bersungut-sungut. Ya. 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bersungut-sungut itu apa sih saudara? Kan cuma dosa ngomong-ngomong kan. Ngemeng-ngemeng doang diambil hati. Ya kan? Sering gak saudara ngalamin kalau di padang gurun? Ya bangsa Israel kan, aduh panas, aduh terik, gak ada air ya, aduh apa. Wah kayaknya Musa mimpinya gak bener nih, apa. Hari itu yang mati 14.700 plus 14.700 yang mati saudaraku oleh malaikat maut. 250 itu para pemimpin-pemimpin Israel. Dulu kan ada pemimpin kelompok 10, kelompok 100, kelompok 1000. Yang ikut ngebrontak 250 orang mati saudara. Plus lagi Korah, Datan, Abiram beserta keluarganya mati semua. Saudara baca nanti di Bilangan 16. Dosanya apa? Bersungut-sungut. Nah kenapa Tuhan sangat serius sama dosa bersungut-sungut? Karena dosa bersungut-sungut itu kayak kita mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan ada kok hidup aku begini? Tuhan, kalau Tuhan mau pakai aku dalam melayani Tuhan, kenapa susah banget? Tuhan bisa atur gak? Kalau Tuhan gak bisa atur, biar Tuhan yang jadi saya yang jadi Tuhan, saya yang atur. Kita ngerasa kita lebih benar, lebih pintar daripada Tuhan buat ngatur, saudara. Sungut-sungut. Buat Tuhan itu dosa yang serius. Karena bersungut-sungut adalah sama dengan dosa pemberontakan. Menurut saudara ya, saudara ada di padang gurun gak hari ini? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Tapi bagus juga saudara cocokin saudara. Saudara ketemu gak 4 hal ini suka terjadi dalam hidup kita? Penyembahan berhala, percabulan, cobain Tuhan, sama bersungut-sungut. Kalau ada saudara, ayo kita datang sama Tuhan supaya saudara bisa masuk ke tanah Kanaan. Apa itu tanah Kanaan? Tanah Kanaan adalah suatu keadaan kondisi di mana janji-janji Allah digenapi dalam hidup saudara. Jangan-jangan saudara nggak dapat melihat janji Tuhan digenapi karena saudara hidup dalam salah satu dari 4 dosa ini. Jangan-jangan saudara nggak bisa masuk dan melihat jalan Tuhan karena hati kita masih seperti lembah yang perlu Tuhan ratain. Tuhan tutup. Jangan-jangan hati kita masih seperti gunung, tinggi, susah. Tuhan mesti ratain. Jangan-jangan hati kita masih seperti berkelok-kelok, lekukannya banyak. Tuhan perlu beresin saudara. Amin saudara. Ayat terakhir dari yang terakhir, ya. Wajah saudara sudah waktunya kita selesai. Yesaya 57 ayat 15. Oh berarti bukan ayat terakhir, ayat kedua dari terakhir. Ya. Sebab beginilah firman Allah yang maha tinggi, yang maha mulia, yang bersemayan untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Firman Allah, aku bersemayan di tempat tinggi
dan di tempat kudus. Amin. Enggak sembarangan orang bisa masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Enggak sembarangan orang bisa sampai ke tempat tingginya Tuhan. Tetapi juga bersama orang-orang yang remuk dan rendah hati. Kemarin Meli bilang broken spirit. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Memang Tuhan ada di tempat tinggi. Emang Tuhan ada di tempat kudus. Tapi kalau kita datang sama Tuhan dengan hati yang remuk, dari tempat kudus dan tempat tinggi, Dia datang bersemayam di hati saudara. Dia datang berbicara heart to heart sama saudara, ngomong sama saudara. Dia rindu menunjukkan jalan-jalan yang harus saudara tempuh. Amin saudara. Kalau saudara ngerasa, yes Tuhan ini aku. Mari saudara. Mari kita punya hati yang remuk. Nah ini ayat yang terakhir. Tapi ayatnya banyak. Ya, 6 ayat. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ternyata sebelum Tuhan hukum, mereka udah mengeraskan hati. Waktu mereka mau bikin anak lembu emas, saya percaya Harun sempat mencegah mereka, tapi mereka tegak tengkuk. Pada waktu mereka mau memberontak, Musa bilang jangan, tapi mereka masih mau. Saudara, mereka nggak nurut. Mereka keraskan hati seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Saudara di padang gurun hari ini. Tapi saudara pernah lihat kan perbuatan-perbuatan Tuhan membela saudara. Nolong saudara. Nyediain kebutuhan saudara. Tidak pernah ninggalin saudara. Cuma cara Tuhan menyertai saudara berbeda dengan cara Dia menyertai orang lain. Kadang kita mau jadi orang lain. Kita lihat rumput tetangga lebih hijau. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Ayat 11, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Saudara ada di dalam Tuhan. Saudara punya hati yang lembut karena Roh Kudus ada dalam saudara. Yang membuat hati kita tegar apa? Kita ditipu oleh iblis. Ditipu terus saat kita ditipu, Tuhan kirim orang buat nasihatin kita. Tuhan kirim orang untuk negur, untuk ngomong. Oh, enggak gue gak mau dengar. Terus sampai akhirnya saudara sudah mau sampai kanan, saudara putar balik lagi. Saudara. Tapi kalau hari ini firman Tuhan berbicara dalam hati saudara, tegur saudara, jangan keraskan hatimu saudara. Ayo balik sama Tuhan. Mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.